Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi perkenalkan saya Muhammad Hasyam Rahmatullah dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Oke, baik. Jadi penyakit demam berdarah. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena penderitanya akan mengalami sebuah demam. Namun demam ini disertai pembesaran hati dan juga terjadi yang namanya manifestasi pendarahan. Yang mana manifestasi pendarahan itu sendiri akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan juga pada sistem pembekuan darah. Oke, lalu penularannya. Jadi demam berdarah dengue atau biasa kita sebut dengan DBD itu terjadi karena adanya gigitan nyamuk Aedes aegypti atau juga nyamuk Aedes albopictus betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah lain. Jadi orang yang beresiko terkena demam berdarah ini adalah anak-anak berusia 15 tahun dan juga masyarakat yang tinggal di daerah lembab serta permukiman gunung. Oke, baik, lalu dampaknya gitu apa ya? Jadi permasalahan demam berdarah dengue atau DBD itu tidak hanya berdampak pada masalah klinis dari individu itu sendiri. Nah, tapi juga akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga penanganannya ini tidak hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, namun peran aktif berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat. Nah, lalu selanjutnya untuk pengendalian demam berdarah dengue atau DBD, pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 581 garing Menkes garing SK garing 7 dan garing 1992 tentang pemberantasan penyakit demam berdarah dengue. Nah, lalu apa sih tujuan dari dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan ini? Nah, jadi dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan ini untuk memberikan pedoman bagi masyarakat, tokoh masyarakat, petugas kesehatan dan sektor-sektor terkait untuk upaya bersama mencegah dan membatasi penyebaran penyakit demam berdarah dengue, sehingga terjadinya kejadian luar biasa atau wabah dapat dicegah dan juga angka kesakitan dan kematian dapat diturunkan serendah-rendahnya. Salah satu contoh kasus mengenai demam berdarah ini adalah seperti yang terjadi di kota Pekanbaru. Nah, terdapat kecenderungan peningkatan kasus demam berdarah dengue dari tahun ke tahun, sehingga kasus penderita demam berdarah dengue tetap ada. Dari kasus ini berpotensi terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, yaitu timbulnya atau meningkatnya penderita atau kematian akibat penyakit demam berdarah dengue. Nah, penanganan secara cepat penyakit demam berdarah dengue selalu menjadi masalah karena Dinas Kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru belum bisa mengimplementasikan kebijakan secara keseluruhan dalam mengatasi kasus demam berdarah dengue. Nah, hal tersebut inilah yang menjadi penyebab kasus demam berdarah yang ada di Kota Pekanbaru sulit untuk diatasi. Meningkatnya kasus demam berdarah yang ada di Kota Pekanbaru sendiri itu ditandai dengan jumlah penderita demam berdarah dengue yang meningkat dari tahun 2014 sampai 2016. Nah, yaitu sebanyak 272 orang di tahun 2014 dan meningkat sebanyak 516 orang di tahun 2015 dan kembali lagi mengalami peningkatan sebanyak 873 orang di tahun 2016. Nah, kemudian jumlah orang yang meninggal juga mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sebanyak 5 orang dan bertambah banyak di tahun 2016 yaitu sebanyak 10 orang. Lalu apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan kasus demam berdarah yang ada di Kota Pekanbaru ini? Nah, jadi saat ini pemerintah Kota Pekanbaru terus melakukan pembenahan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi di dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang upaya pemberantasan dijelaskan upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilakukan melalui kegiatan meliputi yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penemuan, pertolongan dan pelaporan, yang ketiga pengamatan penyakit dan penyelidikan epidemiologi, dan yang terakhir adalah penanggulangan seperlunya. Akan tetapi, di lapangan ada banyak hambatan maupun ketidaksesuaian akan penerapan upaya tersebut yang mengakibatkan upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue di Kota Pekanbaru belum efektif. Lalu, hambatan atau ketidaksesuaian seperti apa yang terjadi yang menghambat pencegahan kasus dengue yang ada di Kota Pekanbaru ini? Nah, jadi hal atau ketidaksesuaian tersebut meliputi yang pertama dalam upaya pencegahan.
Dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan gerakan satu rumah satu jumanti. Nah, kemudian minimnya intensitas kegiatan penyuluhan mengenai penyakit demam berdarah DJ. Lalu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, dan juga karena kegiatan ini dilakukan ketika sudah terjadinya kasus demam berdarah DJ. Nah, serta kegiatan abatisasi tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang harus membeli bubuk abate yang seharusnya diberikan secara gratis. Nah, lalu yang kedua, apa sih hambatan yang terjadi? Ada di upaya pertemuan, pertolongan, dan pelaporan karena belum berjalan efektif karena tidak adanya sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu. Hambatan lain yang terjadi adalah pengamatan penyakit dan penyelidikan epidemiologi yang sering terlambat dilakukan karena lamanya laporan yang diterima pihak puskesmas dan dinas kesehatan kota Pekanbaru. Dan yang terakhir, hambatan yang terjadi adalah penanggulangan seperlunya atau upaya penanggulangan seperlunya yang dilakukan dinas kesehatan dengan kegiatan fogging, akan tetapi tidak bisa diimplementasikan karena pada fakta yang di lapangan saat petugas ingin melakukan fogging mendapat penolakan dari masyarakat. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Nah, jadi oleh karena itu diharapkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan upaya pemberantasan penyakit demam berdarah perlu meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bekerja sama dengan puskesmas dalam kegiatan penyuluhan sehingga dapat lebih intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hidup sehat.